Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pipi Rofiqatul Azizah. Saya akan menjadi moderator dari materi wawasan Wiyata Mandala. Biodata narasumber, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, SMA Nurul Hasanah, tahun pelajaran 2020-2021. Nama lengkap Pak Bakti Herna Sakti SPD. Nama panggilan Pak Bakti. Tempat tanggal lahir Lebak 23 April 1983. Alamat Kampung Pabuaran RT 04 RW 02, Desa Sidang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hobi mancing. Riwayat pendidikan SD Sidang Mulia 01, lulus tahun 1996. SLTP MTS Pasir Sukarayat Lebak, lulus tahun 1999. SLTA MAN 1 Lebak, lulus tahun 2002. S1 STKIP, lulus tahun 2006. Riwayat pekerjaan tahun 2002 guru MTS Nurul Hasanah, tahun 2005 guru SMA Nurul Hasanah, tahun 2008 wakil kepala sekolah BID kurikulum MTS Nurul Hasanah, tahun 2009 kepala sekolah SMA Nurul Hasanah. Pengalaman organisasi tahun 2000 anggota pramuka MTS 1 Lebak, tahun 2003 anggota pramuka MAN 1 Lebak, tahun 2003 Paskibraman 1 Lebak, tahun 2011 pengurus MKKS. Moto hidup, pandai-pandailah bersyukur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Nurul Hasanah, yang terhormat para Wakasek SMA Nurul Hasanah, yang terhormat pembina OSIS yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, pengurus OSIS, panitia MPLS tahun 2020 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, bisa menghirup udara segar, terutama nikmat Islam dan iman. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita pikirnya sampai dengan akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di kesempatan pagi kali ini materi yang akan disampaikan adalah wawasan Wiyata Mandala. Perlu anak-anak itu ketahui bahwa SMA Nurul Hasanah ini tepatnya berada di Kampung Cihilang, Desa Cimentung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tapi tidak perlu berkecil hati, meskipun kita sekolah ini ada di desa, lingkungan perkebunan kelapa sawit. Jangan khawatir, karena SMA Nurul Hasanah sama menggunakan kurikulum 2013, sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lebak, umumnya yang ada di Provinsi Banten. Saat ini SMA Nurul Hasanah sudah ditarik ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semua sekolah-sekolah SMA berada di naungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Oleh karena itu, anak-anak sekalian tidak perlu khawatir, tidak usah risau, karena sekolah kita sama menggunakan kurikulum yang ada di Provinsi Banten. SMA Nurul Hasanah ini berdiri sudah 15 tahun yang lalu, tepatnya berdiri tahun 2005. Saat itu pengurus Yayasan Nurul Hasanah berpikir keras bagaimana caranya agar
lulusan-lulusan MTS Nurul Hasanah ini ketika lulus tidak ada yang istilahnya menganggur. Kemudian ada yang ikut dengan orang tuanya berkebun atau ikut istilahnya kuli lepas atau kuli harian di perkebunan Cisalak. Nah, melihat itu ada keprihatinan dari pengurus yayasan untuk mendirikan SMA Nurul Hasanah dan menampung lulusan-lulusan dari MTS Nurul Hasanah ini untuk tetap bisa mengenyam pendidikan, terutama pendidikan yang ada di Desa Cimanguteng ini. Nah, dari keprihatinan itu Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah mendirikan SMA Nurul Hasanah. Tahun 2007 setelah proses KBM berjalan, turunlah izin operasional. Saat itu masih berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Saat ini sudah beralih ke provinsi. Kemudian tahun 2010 SMA Nurul Hasanah sudah terakreditasi dan kemarin kita sudah memperbarui status akreditasi. Jadi tidak usah khawatir bahwa SMA Nurul Hasanah ini sudah terakreditasi. Kemudian SMA Nurul Hasanah ini sudah mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan. Dari mulai perintis Bapak Dr. Andes Alfian, beliau adalah Kepala SMA Nurul Hasanah pertama. Beliau itu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan ini oleh Bapak Bakti Herna Sakti SPD. Beliau melanjutkan memimpin SMA Nurul Hasanah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2019 diganti kembali, mengalami regenerasi karena kebutuhan dan tuntutan zaman. Kepala SMA Nurul Hasanah yang ketiga ini Bapak Mizan Sidiki Eskom 2019 sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan Bapak Mizan Sidiki ini bisa istiqomah membawa SMA Nurul Hasanah ke depan lebih baik lagi, lebih maju, baik di bidang sarananya maupun prasarananya, dan prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat materi kali ini adalah materi wawasan wiyata Mandala. Sepintas kita akan melihat bahwa wawasan wiyata Mandala ini adalah memperkenalkan kepada anak-anak sekalian bagaimana keadaan lingkungan di SMA Nurul Hasanah ini, dari mulai guru-gurunya, kemudian sarana prasarananya, kemudian kurikulum yang digunakannya, kemudian apa saja kelebihan SMA Nurul Hasanah ini, sampai dengan apa saja prestasi yang pernah diraih oleh SMA Nurul Hasanah ini. Kita awali kegiatan materi wawasan wiyata Mandala ini dari visi dan misi. Visi SMA Nurul Hasanah ini adalah SMA Nurul Hasanah 2020 berbudaya dan berdaya saing. Sedangkan misinya ada 4 misi yang diemban oleh SMA Nurul Hasanah. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keislaman agar peserta didik memiliki wawasan keilmuan yang islami, berbudaya dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan pendidikan yang berwawasan imtak dan iptek agar peserta didik memiliki daya saing di masa yang akan datang. Ketiga, mendorong peserta didik agar mampu berkompetisi dan berwawasan global. Dan yang keempat, menciptakan lulusan yang berkualitas, berkepribadian, berbudaya, dan berdaya saing. Nah, ini adalah visi misi SMA Nurul Hasanah sampai dengan tahun 2020. Dan saat ini sedang diolah, sedang digodok bersama seluruh stakeholder di SMA Nurul Hasanah untuk mereview kembali visi misi SMA Nurul Hasanah ke depan. Saat ini sampai di review visi misi yang akan digulirkan, dirapatkan oleh seluruh stakeholder yang ada di SMA Nurul Hasanah. Nah, ini visi ini mengambil kata kunci berbudaya dan berdaya saing, karena salah satu yang diemban oleh
pendidikan, yaitu menjadikan manusia ini agar dia menjadi manusia yang berbudaya, memiliki budaya. Karena salah satu yang membedakan antara kita dengan binatang atau dengan hewan adalah bahwa manusia itu memiliki budaya, sedangkan binatang atau hewan dia tidak memiliki budaya. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar lulusan dari SMA Nurul Hasan ini memiliki budaya yang bagus? Budaya yang seperti apakah itu? Yaitu budaya yang islami tentunya. Budaya yang berakhlakul karimah, yang berkepribadian, yang berkualitas, dan memiliki daya saing. Nah, daya saing ini kita ini sudah digemborkan dan digulirkan bahwa kita menghadapi era globalisasi. Saat ini kita tahu sendiri bahwa persaingan kebutuhan tenaga kerja ini tidak hanya ada di dalam negeri dan dari anak-anak dalam negeri saja, tetapi tenaga kerja asing pun ikut meramaikan persaingan kompetisi untuk dunia kerja. Nah, SMA Nurul Hasanah ini berupaya memaksimalkan bagaimana caranya agar lulusan dari SMA Nurul Hasanah ini bisa mengikuti berdaya saing dengan lulusan-lulusan dari yang lain. Dalam arti, lulusan SMA Nurul Hasanah diharapkan bisa diterima oleh masyarakat dan bisa memanfaatkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Itu visi dan misi yang diemban oleh SMA Nurul Hasanah. Selanjutnya, SMA Nurul Hasanah ini sejak berdiri sampai dengan sekarang, alhamdulillah menunjukkan grafik yang terus meningkat, mengalami peningkatan dan perkembangan. Saat ini sudah seluruh kelas menggunakan kurikulum 2013. Hal itu didukung oleh dokumen 1 yang dibuat atau disusun oleh tim penyusun atau pengembang kurikulum SMA Nurul Hasanah. Saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Kemudian perkembangan siswa dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Saat ini sudah tercatat ada kurang lebih 150 siswa yang terdaftar pada Dapodik SMA Nurul Hasanah. Dan dari 150 itu dibagi menjadi 6 rombel atau 6 rombongan belajar yang tercatat dan sudah dimasukkan di dalam Dapodik SMA Nurul Hasanah. Dan juga mohon doanya kepada anak-anakku sekalian. Saat ini SMA Nurul Hasanah mengembangkan fasilitas, mengembangkan sarana, terutama ruang belajar atau ruang kelas. Saat ini di lahan yang baru akan didirikan dan sudah dimulai bangunan untuk ruang kelas baru. Di antaranya adalah 3 ruang kelas baru dan 1 ruang untuk kegiatan kesiswaan. Ini mohon doanya kepada anak-anak sekalian ini agar pengembangan dan percepatan pembangunan bisa segera direalisasikan. Selanjutnya mengenai tenaga pendidik. Tenaga pendidik di SMA Nurul Hasanah ini jangan diragukan. SMA Nurul Hasanah ini memiliki tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya. Hampir 80% lebih guru tenaga pendidik di SMA Nurul Hasanah ini sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Ada Ibu Eka Nopliana, beliau mengajar bahasa Inggris dan memang jurusannya, kualifikasinya dia adalah sarjana bahasa Inggris. Kemudian juga sudah ada beberapa guru, ada kurang lebih ada 4 orang guru yang sudah selesai mengikuti program S2-nya. Jadi beliau sudah magister, sudah selesai menempuh S2-nya. Di antaranya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Trikawati MPD, beliau kualifikasi pendidikannya dari bahasa Indonesia S1-nya, kemudian S2-nya sudah bahasa Indonesia. Kemudian ada Bapak Ahmad Yusa MPD, beliau juga kualifikasinya sudah sesuai dengan jurusannya, S1-nya S1 pendidikan matematik, kemudian S2-nya pendidikan matematik. Kemudian ada Bapak Haidi Rohman MPD, beliau juga kualifikasinya sudah sesuai dengan jurusan, beliau adalah pendidikan IPS dan beliau mengajar bidang mata pelajaran geografi. Kemudian ada Ibu Heni Nuraini, beliau sarjana pendidikan sejarah dan mengajar mata pelajaran sejarah. Dan masih banyak guru-guru yang lain yang sesuai dengan jurusannya. Nanti kalian bisa berkenalan
walaupun saat ini sampai dengan mudah-mudahan tidak lewat dari Desember 2020 pelaksanaan belajar BDR atau belajar dari rumah atau belajar daring ini sampai dengan Desember 2020, mudah-mudahan tidak lewat dari itu. Dari Januari kita bisa bertatap muka langsung, bisa melihat bagaimana gantengnya guru-guru di SMA Nurul Hasanah, bagaimana cantik-cantiknya guru ibu-ibu guru di SMA Nurul Hasanah. Jadi siapa bilang SMA Nurul Hasanah ini walaupun ada di desa, ada di pojok kelapa sawit, tapi SMA Nurul Hasanah juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang perlu dipertimbangkan khususnya di Kabupaten Lebak. Kemudian di bidang prestasi SMA Nurul Hasanah memang belum bisa berprestasi di bidang akademik, tetapi dari tahun ke tahun kita terus intens mengikuti berbagai event, berbagai kegiatan, terutama kegiatan Olimpiade Sains Olimpiade Siswa Nasional, dan terus setiap tahun kita ikuti itu. Dan tahun 2013 ya atau 2017 kita pernah meraih medali emas dari cabang O2SN, terutama cabang atletik. Jadi SMA Nurul Hasanah ini sudah dikenal di Kabupaten Lebak dan pernah meraih beberapa medali emas dalam bidang O2SN. Oke. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler kita juga tidak mau kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Eksak diantaranya adalah kegiatan kepramukaan atau pramuka, kita juga eksis baik di Dewan Kerja Ranting ataupun di Dewan Kerja Cabang di DKC. Saya juga eksis mengirimkan anak-anak untuk ikut jadi kepengurusan di sana. Kemudian Paskibra kita juga pernah beberapa kali mewakili Kabupaten Lebak, mewakili sekolah untuk pengibaran bendera di tingkat kabupaten. Kemudian kegiatan OSIS, kemudian itu kegiatan intranya adalah OSIS juga sama eksis. Kemudian ada kegiatan yang menonjol di SMA Nurul Hasanah ini adalah kegiatan bidang olahraga, karena kita memiliki sarana yang cukup lah untuk bidang olahraga. Kita punya namanya kegiatan futsal dan sepak bola. Untuk futsal dan sepak bola ini SMA Nurul Hasanah sudah tidak diragukan lagi. Jadi anak-anak ini sudah bisa diperhitungkan di bidang futsal dan sepak bola. SMA Nurul Hasanah ini walaupun SMA ini menggunakan kurikulum 2013, tetapi karena kita memiliki visi dan misi tadi menjadikan lulusan SMA Nurul Hasanah ini berbudaya keislaman, maka di SMA Nurul Hasanah ini ada membahas kajian kitab kuning. Itu sebagai salah satu kelebihan yang ada di SMA Nurul Hasanah. Ada sekarang ini saat ini yang ada ini 5 kajian yang ada di SMA Nurul Hasanah. Oke, di antaranya yang pertama adalah kajian kitab kuning Ta'lim Muta'alim. Kemudian yang kedua Tijan, yang ketiga Akhlakul Banin, yang keempat Sapinah, dan yang kelima memperdalam kembali kajian Al-Qur'an. Jadi dengan harapan dengan 5 kajian ini, selain bekal iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anakku sekalian juga dibekali dengan imtak, iman dan takwa, dengan harapan bisa seimbang antara pengetahuan dan pengetahuan tentang umum dan tentang agama. Diharapkan bisa seimbang dan bisa ketika lulus diterima dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian yang selanjutnya, selain 5 kajian ini, kitab kuning ini, di SMA Nurul Hasanah menerapkan keterampilan bahasa asing. Walaupun tidak ada, tapi kita diterapkan keterampilan bahasa asing dengan harapan setelah diterapkan keterampilan bahasa asing ini menambah keterampilan anak-anak sekalian. Ini keterampilan bahasa asing ini yang dipilih adalah keterampilan bahasa Arab, dengan
harapan anak-anak sekalian bisa lebih mudah memahami tafsir-tafsir Al-Quran ataupun kajian-kajian Al-Quran yang lainnya dengan memperdalam bahasa Arab. Selain bahasa Arab, muatan lokal yang diadakan di SMA Hasaniyah yang pertama yaitu adalah baca tulis Al-Quran atau BTA. Kemudian selain itu di SMA Hasaniyah juga sudah melayani yang namanya bimbingan konseling. Jadi anak-anak sekalian baik yang memiliki prestasi bagus ataupun yang biasa saja ataupun yang belum memiliki prestasi bisa berkonsultasi dengan guru BK atau bimbingan konseling. Jadi tidak usah khawatir pada anak-anak sekalian, karena bagi kami ini pengurus SMA Nurul Hasanah bermaksud dan bertekad memberikan pelayanan prima kepada anak-anak sekalian, terutama dalam hal pendidikan. Jadi tidak usah khawatir bahwa di SMA Nurul Hasanah ini ketinggalan informasi, ketinggalan kurikulum dan lain sebagainya. Kita terus mengupdate informasi pendidikan yang ada di Kabupaten Lebak ataupun di Provinsi Banten. Yang selanjutnya selain keterampilan bahasa asing, tentunya ini ada lintas minat, karena di SMA Nurul Hasanah ini adalah jurusan yang diambil adalah IPS, maka lintas minatnya tentunya MIPA, yaitu mata pelajaran biologi sebagai salah satu mata pelajaran yang diambil sebagai lintas minat. Saat ini di masa pandemi COVID-19, kita juga tetap mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten bahwasanya belum bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara luring atau secara tatap muka. Untuk kegiatan MPLS sendiri kita melakukan yang diambil adalah langkah daring atau dalam jaringan. Jadi kita tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten khususnya. Nah ini sebagai salah satu bukti bahwa SMA Nurul Hasanah terus mengikuti perkembangan dan informasi yang diterima baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu anak-anakku sekalian ketahui bidang sarana. SMA Nurul Hasanah memiliki 6 ruang belajar, walaupun ada beberapa ruang belajar yang perlu diperbaiki, dan ini seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa kita sedang mempersiapkan membangun ruang kelas baru, karena memang kebutuhan pendaftar ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu kita melakukan penambahan ruang belajar. Selain ruang belajar, SMA Nurul Hasanah juga sudah memiliki sarana perpustakaan dengan buku-buku yang sudah lengkap, karena tiap tahun kita menyediakan atau mengadakan buku untuk memenuhi kebutuhan di perpustakaan. Kemudian lapangan olahraga juga sudah tersedia, kemudian sarana ibadah, kemudian ruangan kegiatan kesiswaan, dan ruangan kamar mandi. Jadi tidak usah khawatir kalian ketika ingin buang air kecil harus ke hutan, enggak ya, sudah disediakan fasilitasnya, ada kamar mandi yang cukup lah untuk sejumlah 150 siswa, jadi tidak usah khawatir. Baik anak-anakku sekalian, untuk sekitar pengetahuan tentang SMA Nurul Hasanah, dari mulai kepemimpinan kepala, kemudian guru-guru nanti akan diperkenalkan lebih lanjut lagi, kemudian kurikulum yang digunakan, kemudian prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMA Nurul Hasanah ini sudah disampaikan. Yang terakhir yang ingin disampaikan, seperti halnya tadi yang disampaikan di pertama, ada meraih visi itu berbudaya dan berdaya saing. Jadi salah satu pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak sekalian, ketika sekolah di SMA Nurul Hasanah, dengan harapan kalian bisa menjadi manusia yang berbudaya. Itu saja yang perlu dipertajam kembali
Karena ketika anak-anakku sekalian sudah memiliki budaya yang bagus, dengan sendirinya memiliki daya saing, itu sudah include, sudah otomatis, atau dalam istilah kerennya sudah matic. Ketika anak sudah memiliki budaya yang bagus, maka dalam jiwa yang memiliki budaya yang bagus itu sudah terdapat daya saing atau ingin berkompetisi dengan hal-hal yang positif. Terakhir, pesan yang ingin Bapak sampaikan, terlebih di masa pandemi ini, kemudian kegiatan MPLS dilaksanakan dengan daring. Silakan ikuti seluruh kegiatan MPLS ini yang sudah diakomodir, sudah didata kemarin datanya melalui fasilitas Google Classroom. Silakan ikuti dengan baik seluruh rangkaian kegiatan MPLS ini. Kurang lebih ada 9 materi yang akan kalian terima selama 3 hari ke depan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini. Kemudian tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ketika kalian berada di luar rumah. Yang pertama, tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua, melakukan jaga jarak, social distancing ya. Jadi kalau ada yang sudah punya istilahnya, kalau anak sekarang itu gebetan ya, sekarang jaga jarak dulu. Kalau istilah kerennya ada LDR, long distance relation, nah ya itu LDR katanya. Jadi sekarang dianjurkan untuk jaga jarak dulu. Kemudian yang kedua, menghindari kerumunan atau keramaian, menghindari kerumunan atau keramaian. Oleh karena itu makanya MPLS ini juga dilaksanakannya secara daring. Kemudian yang keempat, menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Jadi tetap hidup sehat, atur pola makan, atur pola tidur, kemudian pola hidup sehat dengan baik. Dan yang terakhir, yang paling pokok dan yang paling utama adalah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua terlepas dan segera bebas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa berkegiatan belajar mengajar seperti halnya biasa, bertemu dan bertatap muka. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Adapun untuk kolom pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan dikirimkan di komen melalui Google Classroom. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.